Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau ngelanjutin bahas soal asli penalaran umum UTBK part yang ke-11. Untuk part 1-10, teman-teman bisa lihat playlist UTBK 2024 ya, biar kalian bisa memahami soal-soal yang sering keluar. Anyway, sekarang tuh udah Hamin 50-an, jadi teman-teman harus mempersiapkan sebaik mungkin ya, agar nanti bisa lulus. Oke? Nah, sebelum aku bahas soal-soalnya, aku mau ngingetin bahwa aku lagi buka open class part 3 untuk SNBT. Fasilitasnya 8 kelas via Zoom, materi lengkap, tips, trik, record dan modul, free TO, dan juga join grup WhatsApp. Harganya cuma 39.000. Nanti langsung aja daftar ke sini ya, bit.ly/bimbel SNBT3. Aku bakal ngajar PU dan PPU ya. Ada juga Kak Sugeng yang bakal ngajar PK dan PM. Oke? So, see you guys. Oh ya, ini semua subtes ya. Jadi 8 kelasnya itu semua subtes. Oke, kita langsung aja masuk ke soal-soalnya. Jadi untuk soal silogisme kayak gini, ini juga masih sering keluar ya teman-teman ya. Oke, kita baca aja. Anto menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. Brian, teman sekelas Anto, menyukai pelajaran bahasa Inggris. Berarti kesimpulannya di sini ada yang sama nggak? Ada ya. Sama-sama menyukai pelajaran bahasa Inggris ya, berarti si Anto dan Brian ini sama-sama menyukai pelajaran bahasa Inggris. Yang mana kira-kira yang paling tepat? Yang E ya. Yang lainnya ini kurang tepat. Karena intinya kita ambil dari si dua kalimat tersebut. Nomor 2. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Nah, kalau ada kata atau ini, berarti nanti kita harus pilih salah satu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata perusahaan ditutup. Dan kesimpulan yang benar adalah berarti si kontradiksi yang ini ya. Karena perusahaan udah ditutup, berarti kita nggak usah milih yang ini. Nah, berarti ini kontradiksi dari karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon. Artinya adalah berarti kebalikannya, karyawan mengundurkan diri dengan tidak diberi pesangon. Jadi yang tidak diberi pesangon yang mana? Yang A ya, perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Jadi sudah jelas kalau misalnya ada kata atau, kita pilih salah satu dan cari kontradiksinya. Oke? Nomor 3, harga laptop dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Persentase penurunan laptop agar kembali ke harga semula. Oke. Di sini harga semulanya kita ibaratin ya udah 100% ya. Laptop itu dinaikkan berarti setelah kenaikan. Kenaikan. Berarti kan 100% ditambah 25% jadinya 125%. Nah, untuk mencari persentase penurunan laptop, itu caranya adalah si kenaikan laptopnya kita kurangi yang semula. Berarti 125% dikurangi 100%, yaitu 25%. Kita bagi sama si kenaikannya, 125%. Oke, kita sederhanain sama-sama bagi 25 ya. 25 bagi 25 itu 1, 125 bagi 25 adalah 5. Jadinya adalah 1/5%. 1/5%, kalau misalnya kita ubah jadi 1/5 kali 100%, itu adalah 100 bagi 5 itu adalah 20%. Udah deh guys, jadi penurunan laptopnya persentasenya adalah 20%. Mudah ya? Kita lanjut ke soal deret. Sebenarnya di UTBK 2023 itu masih ada deret, cuma dibuat soal cerita aja sih teman-teman. Nah di sini aku langsung kasih contoh soal deretnya aja ya. Nomor 4. 31, 30, 29, 19, 18. Nah, berarti kan di sini ini kurang satu. Ini juga kurang satu. Ini kurang 10. Kurang satu, kurang satu, kurang satu. Berarti di sini bakal min 10 ya. Jadi ini min satunya 2 kali, ini 3 kali. Ya berarti ini tetap min 10. Berarti 16 kurangi 10 adalah 6. Oke. Lanjut nomor 5. Nah, di sini itu tuh untuk jawabannya ternyata kita harus loncat guys. Jadi satu itu kan satu kuadrat.
4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat, berarti di sini loncat lagi, 5 kuadrat itu adalah 25 ya. Sedangkan untuk 6, terus 11, 16, ini tuh plus 5 masing-masing ya. Ini juga plus 5, 16 ke 21. Oke, lanjut nomor 6. Nah, di sini nomor 6 itu 7, 3, 14, 6, 2, 1, 9. Kelihatan ya, ini juga harus loncat. 7 ke 14 itu tambah 7. 14 ke 21 tambah 7 lagi. Berarti 21 tambah 7 adalah 28 ya. Sedangkan 3, 6, 9 ini plus 3 ya. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7 di sini ada 2, 2, 4, 6, 10. Ini udah kelihatan ya, ini Fibonacci. Berarti harus kita tambahin. 2 tambah 2 adalah 4, 4 tambah 2 adalah 6 tambah 4, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 10, 26, 26 tambah 16 adalah 6 tambah 6 itu 2, tambah 1 di depan, 2 tambah 2 adalah 4, jadinya 42 yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini yang ditanyain adalah yang memperlemah. Yang memperlemah itu artinya yang tidak mendukung. Tidak mendukung si pernyataannya. Oke? Saat ini bersepeda tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga dilakukan sebagai gaya hidup. Oke, jadi aktivitas sepeda ya. Pegiat sepeda menyatakan makin banyak komunitas pesepeda yang melakukan aktivitas bersepeda bersama. Nah, oke. Yang memperlemah, yang tidak mendukung ya. Berarti kita harus cari yang berlawanan dari si yang suka bersepeda. Jadi bisa yang tidak suka bersepeda atau tidak ada komunitas gitu ya. Coba yang A. Setiap akhir pekan banyak masyarakat bersepeda. Nah, berarti ini bukan memperlemah ya, ini memperkuat, ini menguatkan. Karena di sini menguatkan si pernyataan di atas, banyak yang bersepeda. Yang B, saat ini banyak dilakukan perlombaan sepeda antar kota untuk meningkatkan antusiasme. Ini juga ya, makin banyak perlombaan ya berarti makin banyak orang yang suka ya, ini juga menguatkan. Yang C, banyak masyarakat memilih sepeda balap daripada jenis lainnya. Ini juga masih bahas tentang sepeda ya, ini menguatkan juga. Yang D, banyak masyarakat yang merasakan manfaat bersepeda pada pagi hari. Nah, ini juga kan manfaat ya, berarti ini sisi positif dari bersepeda ini juga menguatkan. So, pasti jawabannya yang E. Coba kita baca. Banyak orang yang hobi bersepeda tidak bergabung dalam komunitas pesepeda. Berarti ini malah melemahkan ya. Harusnya sih yang hobi bersepeda itu masuk ke komunitasnya. Oke? Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 9. Olahraga dapat membawa banyak manfaat, seperti memperlancar aliran darah dan membakar lemak dalam tubuh. Akan tetapi, terkadang olahraga juga dapat menyebabkan cedera. Oke, nah di sini berarti kan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu ya. Di sini kesimpulannya adalah olahraga tidak akan menyebabkan cedera jika dilakukan dengan baik dan benar. Padahal di kalimatnya itu jelas dia itu ada sisi negatif ya, olahraga dapat menyebabkan cedera. Berarti ketika ada kalimat yang bilang bahwa olahraga itu tidak akan menyebabkan cedera jika dilakukan dengan baik dan benar, berarti ini bukan memperkuat ya, ini malah memperlemah karena tidak mendukung dengan si konteks cedera ini. Oke? Jadi intinya berlawanan gitu. Nomor 10 ada juga tipe yang kayak gini teman-teman ya. Kita baca. Oh ya, di sini memperlemah itu yang tidak mendukung, jadi yang negatif itu ya. Tidak memperlemah itu yang memperkuat atau yang positif. Atau yang mendukung. Kayak di sini. Vitamin A berperan penting dalam menjaga sistem imun dan pertumbuhan sel. Ya, berarti di sini vitamin A ini sisi positifnya ya untuk kesehatan mata, sistem imun, dan pertumbuhan sel. Menurut dokter, kebutuhan vitamin A dapat dicukupi dari konsumsi makanan yang kaya akan vitamin ini. Jadi harus mengonsumsi. Seperti susu, hati sapi, keju, yogurt, telur, buah mangga, sayur bayam, wortel, atau minyak ikan. Oke, mana yang memperlemah dan tidak memperlemah? Kita baca satu-satu.
Andi harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A jika Andi ingin tetap memiliki penglihatan yang baik. Berarti ini memperlemah atau tidak memperlemah? Tidak memperlemah ya, alias memperkuat ya, karena benar harus mengonsumsi vitamin A. Ada di kalimat yang awal ya. Nah, ini harus dikonsumsi dengan cukup. Nomor 2, vitamin A bisa ditemukan di banyak makan makanan nabati, terutama buah dan sayur. Nah, ini juga ya, di sini ada buah, di sini ada sayur, berarti ini juga tidak memperlemah alias memperkuat. Yang ketiga, vitamin A hanya dapat ditemukan pada buah dan sayur saja. Di sini ada kata hanya. Sedangkan di contohnya itu tidak hanya buah dan sayur ya. Ada susu, hati sapi, keju, yogurt, telur gitu ya. Jadi ada proteinnya juga. Maka di sini ini adalah memperlemah. Nomor 4, kesehatan mata akan tetap terjaga jika kita mengonsumsi beberapa olahan susu secara rutin. Oke, nah di sini kesehatan mata itu kan ya berarti didukung oleh vitamin A ya. Bisa terjaga jika mengkonsumsi beberapa olahan susu secara rutin. Nah, berarti benar ya, karena kan di sini susu itu bagian dari vitamin A, berarti memperkuat, sorry. Harusnya memperkuat. Oke, lanjut. Sistem imunitas Rifan bermasalah karena banyak mengonsumsi buah dan sayur. Nah, bermasalah ya, padahal harusnya tidak bermasalah. Berarti di sini memperlemah. Oke? Nah, gitu guys untuk pembahasan 10 soal PU. Semoga bermanfaat dan ini ada PR ya. Ini PR nomor 1, silakan dijawab kira-kira jawaban yang mana. Dan ini PR nomor 2. Silakan dijawab kira-kira mana jawaban yang tepat, apakah memperkuat dan memperlemah. Nah, gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk ikut part 3 kelas UTBK aku bareng aku sendiri dan bareng sama Kak Sugeng Sengkono serta ada mentor-mentor lain yang oke banget, oke? Nanti jadwalnya juga bakal disesuaikan dengan jadwal puasa ya. Gitu aja dari aku. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga buat bantu like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu pejuang UTBK. Sampai sini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.